Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Buat para penonton channel saya doakan semoga apa yang menjadi kesusahan kita semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikannya. Yang punya hutang, yang punya masalah-masalah sama tetangga, semoga dipersatukan kembali dan hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar untuk menata masa depan, karena situasi saat ini lagi sulit dan kondisi ekonomi sangat ruwet, jelimet. Tambah lapangan pekerjaan semakin menyempit. Perang dunia masih belum beres. Mari kita seperti biasa kita bacakan informasi-informasi yang menarik. Sekarang saya lihat Prabowo baru sadar tentang kritikan, katanya kalau malam-malam suka pilu hatinya. Itu mungkin lagi merenung, dikritik sama PDIP, didengarkan. Tidak tahu kalau dari luar PDIP apa masih didengar kritikannya, seperti dari akademisi, dari para pengamat politik, pengamat militer, pengamat hukum, pengamat keadilan sosial, pengamat HAM, dan lain-lain sebagainya. Mari kita bahas informasi ini. Saya dapatkan dari channelnya Hersubeno Arif. Semoga ada manfaatnya, sedikit banyak. Kita bacakan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya maupun buat penonton channel saya. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam ya. Kita bacakan dari channelnya Hersubeno Arif. Kita lihat dulu informasinya seperti ini. Kita ringkas videonya saja supaya cepat. Subeno Ari. Nah, ini judulnya, momen Prabowo ngaku malam-malam hatinya sering pilu dikritik PDIP. Judulnya seperti itu. Kita ringkas videonya. Mungkin kalau pilunya itu karena dikritik PDIP, apakah dikritik sama di luar PDIP saya tidak tahu, tapi yang dikatakan, beliau katakan dikritik oleh PDIP. Mari fokus dengarkan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Video ini membahas pidato Presiden Prabowo Subianto di depan rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026. Berarti tadi siang. Khususnya terkait sikap pemerintah terhadap kritik terutama dari PDIP sebagai partai di luar pemerintahan. Poin-poin penting dalam video: penerimaan terhadap kritik. Prabowo secara terbuka mengakui bahwa meskipun hatinya terkadang merasa pilu saat menerima kritik tajam dari PDIP, ia menyadari bahwa kritik tersebut adalah bentuk pengawasan yang diperlukan dalam demokrasi untuk menyelamatkan pemimpin. Nah, seperti itu. Syukur alhamdulillah Prabowo sadar. Kita doakan terus rezim Pak Prabowo diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan virus-virus yang membuat kerusakan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gotong royong dan oposisi. Meskipun Prabowo secara pribadi lebih suka jika semua partai bergabung dalam pemerintahan, ia menghargai peran PDIP yang memilih berada di luar sebagai penyeimbang check and balance. Kebijakan tender.
Prabowo menegaskan bahwa ia menginstruksikan para menterinya untuk tidak mendiskriminasi pihak manapun termasuk PDIP dalam memenangkan tender proyek pemerintah selama prosesnya dilakukan dengan benar dan adil. Apresiasi narator Hersudeno Alif mengapresiasi sikap terbuka Prabowo terhadap kritik dan kebijakan tidak mengkriminalisasi oposisi. Ia berharap sikap Legowo ini tidak hanya ditujukan kepada partai politik, tetapi juga kepada seluruh elemen masyarakat yang kritis seperti akademisi dan aktivis. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita doakan. Secara keseluruhan, video ini menyoroti pergeseran retorika pemerintah yang kini tampak lebih terbuka dalam menyikapi oposisi dan pengawasan publik dibandingkan periode sebelumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan kita tanyakan sama ini ya. Apa kaitan masa lalu Prabowo dengan tender PDIP? Mari kita bahas. Berdasarkan video tersebut, Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia tidak ingin mengulangi kesulitan yang pernah ia alami saat dirinya tidak berada di pemerintahan, di mana ia merasa banyak proyek atau tendernya dipersulit atau dibatalkan karena motif politik. Jangan seperti itu ya. Jangan karena berkuasa terus di luar oposisi dipegal gitu. Jangan. Itu seperti politiknya siapa? Politiknya masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu ya biar masa lalu, tapi hukum kan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Oleh karena itu, meskipun PDIP berada di luar pemerintahan, Prabowo menginstruksikan para menterinya untuk tidak melihat latar belakang politik dan tidak menghalangi jika pihak PDIP memenangkan tender secara sah. Ia juga menceritakan pengalamannya saat tidak berkuasa, di mana ia pernah dibantu oleh Megawati Soekarno Putri agar tender yang dimenangkannya tidak diganggu. Pokoknya kita bahas satu video ini saja ya, karena masih banyak. Ini pertanyaan selanjutnya, mengapa Prabowo bersyukur meski hatinya sering pilu? Kita bacakan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia merasa bersyukur karena menyadari bahwa kritik tersebut memiliki dasar yang penting untuk menjaga pemerintahan. Meskipun ia mengakui bahwa hatinya sering merasa pilu sebelum tidur akibat kritik tajam dari anggota PDIP. Ia mengutip pepatah bahwa seseorang yang memberikan peringatan meskipun tidak disukai sebenarnya sedang berusaha menyelamatkan kita. Selain itu, ia menekankan bahwa setiap pemimpin memang harus mau dikritik dan eksekutif harus diawasi demi menjalankan demokrasi yang memiliki mekanisme check and balance. Nah, itu perlunya oposisi seperti itu. Alhamdulillah, Pak Prabowo masih banyak yang menyadarkannya. Mari kita terus kritik Pak Prabowo setajam-tajamnya. Dalam artian critical thinking. Bagaimana peran media sosial saat ini? Berdasarkan penjelasan dalam video, narator menekankan bahwa peran media sosial menjadi sangat krusial dalam mengawal pemerintahan, terutama ketika kanal formal mengalami keterbatasan. Berikut adalah poin-poin mengenai peran tersebut. Alternatif pengawasan: ketika parlemen tidak lagi menjalankan fungsi kritiknya secara maksimal dan banyak media konvensional yang tidak lagi melakukan pengawasan, maka media sosial harus mengambil peran tersebut. Netizen diharapkan terus melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Ayo, kita dianjurkan untuk terus mengkritik. Soalnya kalau tidak dikritik, saenake dewe. Kata orang Jawa, saenake dewe. Basis argumen PS versus hoax.
Narator menegaskan bahwa peran pengawasan di media sosial harus dibedakan antara kritik yang berbasis argumen dengan berita atau konten yang bersifat hoax. Kritik yang dapat dipertanggungjawabkan dianggap sangat penting untuk menjaga jalannya pemerintahan. Nah, kita harus bedakan antara kritik dan hoax. Makanya kita harus terus belajar supaya mengerti apa itu kritik, apa itu hoax. Di garis bawahi, kritik dan hoax itu apa? Kita tulis, kita tempelkan di sini, kita ucapkan apa itu kritik, apa itu hoax, supaya kita ketika ketemu di jalan sama teman-teman kita bisa berargumentasi yang top markoto. Terus, menjaga tujuan negara. Media sosial berperan sebagai pengingat bagi nahkoda presiden dan awak kapal para menteri agar tidak menyimpang dari tujuan besar bangsa yang tertuang dalam konstitusi. Jika terjadi penyimpangan, pengawasan publik melalui media sosial menjadi sarana untuk meluruskan kembali arah kebijakan tersebut. Nah, seperti itu. Saya coba perjelas lagi ya. Ibaratnya Indonesia itu perahu besar, nahkodanya Pak Prabowo. Nah, terus Pak Prabowo kan di depan, bakal ada bahaya di depan, masa kita diam? Kita harus berbicara bahwa di depan itu ada bahaya supaya kita tidak tenggelam. Kalau tenggelam, kita kan sama-sama semua tenggelam. Bukan pemerintahannya saja, bukan masyarakat sipilnya saja, melainkan semuanya tenggelam. Dan Indonesia gini apa ya? Indonesia tidak selamat. Mari kita berdoa semoga Indonesia selamat dari bahaya-bahaya yang sangat membahayakan negara. Masih ada waktukah? Jangan di skip dulu ya, kita bacakan. Nah, ini pesan Pak Prabowo bagi para menteri. Ini pesannya ya. Kita hukumi saja apa yang ia ucapkan, karena kita tidak tahu isi hatinya. Berdasarkan pidatonya dalam video, Presiden Prabowo Subianto menegaskan instruksi kepada para menterinya untuk tidak mendiskriminasi pihak manapun dalam tender proyek pemerintah, termasuk jika pemenangnya berasal dari partai politik yang berada di luar pemerintahan seperti PDIP. Presiden menekankan agar para menteri tidak melihat latar belakang politik dan tidak membatalkan kemenangan tender selama prosesnya dilakukan dengan benar. Ia juga menegaskan bahwa jika sebuah pihak memenangkan tender secara sah, maka kemenangan tersebut harus diberikan. Ini sudah saya tadi bacakan ya. Nah, udah segitu saja kayaknya, ini sudah cukup. Saya cukupkan dulu. Jangan lupa nonton lagi video selanjutnya. Saya akan membahas tentang ini nih, tentang Sudirman Said. Akan saya berikan informasi, itu ilmunya sangat dalam sekali. Kita kalau yang mau ke channelnya silahkan, langsung Sudirman Said, itu langsung keluar Pak Sudirman Said. Sudirman Said ini tentang apa ya beritanya? Nah, ini ada Sudirman Said. Nah, judulnya seperti ini. Saya tadi udah mendengarkan 118 tahun kebangkitan dan yang seharusnya. 118 tahun kebangkitan dan yang seharusnya. Pokoknya di sini Pak Sudirman Said membuat percakapan yang sangat bagus sekali. Mari kita bacakan di episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga memaafkan keadaan saya yang seperti ini. Saya hanya belajar menyampaikan informasi. Semoga kedepannya semakin baik dalam segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.